Tugas produk kreatif dan kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Iftita Wulan Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Dwi Silvianti. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni. Di sini kami akan mempresentasikan materi pengujian dan evaluasi produk. A. Pengujian produk. 1. Hakikat pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Jadi, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seseorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Bagi produsen, data hasil pengujian produk dapat digunakan sebagai rujukan yang tepat agar mendapatkan lisensi untuk proses produksi dan penjualan. 2. Tujuan pengujian produk. Pengujian produk dilakukan untuk memenuhi berbagai tujuan, antara lain: A. Memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sesuatu produk. B. Memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya. C. Menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. D. Menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. 3. Kegunaan pengujian produk. Adapun kegunaan dari pengujian produk adalah: A. Meningkatkan kinerja dan kepuasan pelanggan. B. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. C. Dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. D. Memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, dan kualitas kemasan produk. 4. Pihak yang berperan dalam pengujian produk. Adapun pihak yang berperan dalam pengujian produk sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan suatu rangkaian standar secara nasional, yaitu SNI. Yang kedua, perusahaan. Peran perusahaan dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. Produsen dapat menerapkan beberapa standarisasi, baik yang bersifat fakultatif ataupun standar wajib. Yang ketiga, organisasi konsumen. Peran organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya. Persyaratan pengujian produk. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengujian produk benar-benar akurat dan dapat diterapkan. A. Pendekatan sistem. Metode dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar, sehingga setiap produk yang sejenis diuji dengan menggunakan cara yang sama. B. Data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tujuan untuk membangun database normatif sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai. C. Perusahaan penelitian yang sama. Ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk memastikan semua uji produk dilakukan dengan cara yang persis sama. D. Uji lingkungan nyata. Adalah pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dan berada di lingkungan yang tepat. Nantinya produk tersebut akan digunakan. E. Populasi sampel yang relevan. Sampel merupakan variabel yang penting dalam pengujian produk. Apabila produk baru atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah, maka sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar tersebut. F. Variabel kritis. Kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen dan bukan dari produsen. G. Tindakan konservatif. Rumusan produk mapan sebaiknya tidak diubah tanpa melakukan pengujian dan evaluasi terhadap formulasi baru. Bila produsen telah yakin memiliki produk yang lebih baik, usahakan untuk memasarkan ke wilayah pemasaran yang terbatas selama periode tertentu. B. Standarisasi dan sertifikasi produk.
Pengertian standarisasi dan sertifikasi produk. Istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar perbandingan kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Tentang standar nasional. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Sedangkan pengertian sertifikasi menurut pasal 1 angka 11 PP Standar Nasional adalah rangkaian kegiatan penertiban sertifikat terhadap barang dan jasa. Lebih lanjut, pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa pengertian sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personal telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya tentang 2. Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Tanggung jawab Badan Standarisasi Nasional atau BSN untuk membina, mengembangkan, serta mengkoordinasi kegiatan di bidang standarisasi secara nasional. BSN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan. BSN sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengembangkan standar di Indonesia mengacu pada yang diterapkan oleh badan dunia seperti ISO, CODEX, Alimentarius, dan standar regional serta standar nasional lainnya. Badan Standarisasi Nasional BSN memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. 2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. 3. Fasilitas pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional. 4. Penyelenggaraan pembinaan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Sedangkan kewenangan BSN sebagai lembaga penentu standarisasi produk nasional sebagai berikut. 1. Penyusun rencana nasional secara makro di bidangnya. 2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. 3. Penetapan sistem informasi di bidangnya. Dan selanjutnya adalah C. Evaluasi dan pengendalian kualitas produk. 1. Pengertian evaluasi produk. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Adapun faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur menurut Garvin dalam Lovelock 1994 antara lain meliputi aspek sebagai berikut. A. Reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. B. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau feature, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap yang merupakan fasilitas tambahan yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan pengembangan. C. Kehandalan atau reliability, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal digunakan. D. Kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. E. Daya tahan durability berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. F. Kemampuan pelayanan atau serviceability merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetensi, kenyamanan, mudah direspirasi, serta penanggulangan keluhan yang memuaskan. G. Estetika atau stability merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan pribadi. H. Kualitas yang dirasakan atau perceived quality bersifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk tersebut seperti meningkatkan harga diri, biasanya merupakan karakteristik yang berhubungan dengan reputasi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. A. Penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. A. Kualitas produk pesaing. Minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaing. B. Manfaat akhir dari produk.
Apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut? C. Keseimbangan antara harga dan kualitas. Perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk. Konsumen tidak akan segan membeli dengan harga tinggi. 3. Pendekatan pengendalian kualitas produk. A. Pendekatan masukan. Pendekatan masukan adalah pengendalian dengan cara menetapkan standar yang sangat ketat terhadap spesifikasi bahan baku. B. Pendekatan proses. Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. C. Pendekatan keluar. Melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat dan memeriksa sampel produk. 4. Manfaat pengendalian kualitas. A. Tercapainya efisiensi. B. Menekan biaya. C. Meningkatkan penjualan. Langkah-langkah melakukan evaluasi kualitas produk. Evaluasi pada kualitas produk, mencari cacat produk dan segera melakukan perbaikan. Evaluasi terhadap persepsi karyawan. Evaluasi tingkat kerusakan produk. Sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How do we rewrite the stars?